Halo rekan mahasiswa semuanya ya, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua ya. Kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di pertemuan ke-1 kali ini ya, kita akan bersama-sama nantinya selama 1 semester ini ya, mengawali perkuliahan yaitu dengan pengantar desain grafis interior. Perkenalkan, saya Ibu Santi Widyastuti yang nantinya bertindak sebagai dosen pengampu mata kuliah. Terkait dengan desain grafis interior, ya, barangkali sudah seringkali kita dengar interior itu adalah merupakan ruang dalam. Nah, dalam hal ini perancangan atau desain grafis interior nanti terkait tentang perancangan tata ruang dalam rumah tinggal ya. Kita lebih spesifikkan untuk rumah tinggal atau hunian kita sehari-hari. Dalam arti desain dan estetika ada pembagian menjadi 3 topik ya. Yang pertama skema pemilikan desain, kemudian pengertian desain interior, dan teori estetika dalam desain interior. Beberapa topik nanti akan kita sambung lagi ya, kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang pastinya lebih detail ya. Jadi untuk pengantar desain grafis interior kali ini kita akan singgung sedikit ya terkait dengan deskripsi di awal dari pemahaman desain grafis interior itu sendiri. Kita beralih ke yang pertama dulu, skema pemikiran desain. Setelah itu kita lanjut ke B, dan terakhir itu adalah C. Skema pemikiran desain dalam sistem desain approach, pendekatan desain ya. Perancang sebelum mulai tugas itu terlebih dahulu mengesampingkan gambaran-gambaran dari benda-benda yang telah ada seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dalam arti begini, ibarat kata ya, kita mendesainnya itu dimulai dari nol ya. Walaupun ruangan itu ada isinya, ada meubelernya, ada furniturnya, ibaratnya kita asumsikan aja ruang itu kosong, karena nantinya proses perancangannya akan sangat terikat, tidak ada kebebasan, sehingga tampak statis dan mekanis. Jadi kita seakan-akan mulai dari nol, jadi kita bisa leluasa untuk membuat konsep baru sesuai dengan kebutuhan si pengguna ruang. Nah, sedangkan merancang interior bukan hanya sekedar menyatukan susunan dari benda-benda yang telah standar. Bukan hanya melulu ya, misalkan tempat tidur tadinya dekat pintu, kemudian dipindah ke dekat jendela, kemudian lemari yang tadinya di atas lantai kemudian digantung dan sebagainya. Tapi ya sebenarnya itu adalah esensinya itu merupakan kreasi baru dari bentuk-bentuk yang diciptakan dan dipadukan dengan fungsi bentuk ruang dan elemen lain dari ruang. Jadi di situ semuanya nanti tidak hanya bicara tentang satu ruang dengan perabot yang ada di dalamnya ya, yang standar, tapi lebih ke inovasi kreasi baru dari bentuk yang diciptakan ya. Karena di situ ada fungsi, ada bentuk ruang, dan ada elemen-elemen lain daripada ruang, aksesoris ruang ya, teknik pencahayaan. Nah, elemen-elemen itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sedangkan karya yang diciptakan adalah di mana dan bagaimana bentuk ruangan yang baru nanti. Ya. Jadi mulai dari awal bahwa pendekatan desain itu diasumsikan bahwa ruangan itu kosong sehingga kita bebas untuk berekspresi. Dan perancangan yang akan kita lakukan itu merupakan kreasi baru ya, dengan manusia atau pengguna ruangan tersebut sebagai titik tolak perancangan. Karena di situ nanti akan ada fungsi ya, kemudian ada aktivitas pengguna ruang, bentuk ruang maupun elemen-elemen lain di dalam daripada ruang tersebut. Seperti itu ya. Nah, untuk merancang menuju ke tujuan desain ini ya, sebenarnya ada beberapa pengaruh yang setidaknya mempengaruhi desain yang akan tercipta nanti. Beberapa diantaranya ada faktor dalam,
faktor luar dan pengaruh-pengaruh lain. Kita bahas dulu yang pengaruh faktor dalam. Di situ ada fungsi dan bentuk dasar, kapasitas dan fasilitas ruang, organisasi dan pola ruang. Sebenarnya masih banyak ya, tapi yang mendasar ya beberapa itu adalah 3 poin itu. Sedangkan untuk pengaruh faktor luar itu ada kegiatan lingkungan yang ada, pencapaian maupun orientasi. Sedangkan pengaruh lain itu terkait dengan kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan bangunan ataupun keadaan, sehingga bisa tercipta desain interior yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna ruang. Pengaruh faktor dalam terkait dengan fungsi dan bentuk dasar. Yang pertama ya, awal dari kita merancang suatu tata letak ruang atau tata interior ya, kita perhatikan dulu fungsinya. Fungsi dari ruang tersebut adalah misalkan ruang tamu. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menerima kunjungan tamu. Kemudian ruang makan, ruang keluarga, dapur, ruang tidur, yaitu sebagai ruang untuk beristirahat ya. Nah, fungsi-fungsi ini pun juga ada beberapa yang standar kebutuhannya. Dalam arti begini, ada tuntutan privasi, ada tuntutan apakah itu ruang publik, apakah semi publik, dan apakah itu ruang servis. Katakan tadi yang saya sampaikan ya, ruang tidur dalam hal ini adalah ruang untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas, tapi dia juga sifatnya ya, ruang tersebut adalah private ya. Jadi selama kita mengetahui fungsi-fungsi ruang itu tadi, dan kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan ruang tersebut itu apakah private, semi private ataupun publik, semi publik dan seterusnya. Kemudian bentuk dasar ya, terkait dengan denah bentuk daripada ruang itu sendiri ya, apakah itu berbentuk lingkaran, apakah itu berbentuk persegi panjang dan seterusnya. Karena itu juga mengikuti fungsi ya. Bisa jadi dengan bentuk persegi panjang atau bentuk persegi bujur sangkar katakan ya, dengan simple ya kita bisa mewadai fungsi ataupun aktivitas yang ada di dalam ruang tersebut ya. Karena bentuk-bentuk itu, bentuk persegi panjang katakan ya, itu adalah fleksibel ya. Biasanya digunakan para perancang untuk menjadi suatu ruangan. Kemudian terkait dengan kapasitas dan fasilitas ruang. Kapasitas, berapa orang yang akan beraktivitas di situ? Apakah hanya kita sendiri ataukah ada misalkan ada handai tolan ya? Misalkan suatu saat kita akan mengadakan acara reunian, acara arisan, acara pertemuan di rumah kita ya. Itu harus didetailkan, dicatat, di note dulu ya. Kemudian fasilitas ruang, apa saja di situ? Apakah ada AC? Apakah dia menyediakan minum? Ya, apakah dia menyediakan makan? Dan mati ada dapur bersih ya, pantry seperti itu ya, dan sebagainya. Fasilitas ruang, apakah ada audio videonya mungkin? Ya, itu dari faktor internal kita dulu ya, faktor dalam. Kita menyediakan suatu ruang keluarga dan kita misalnya satu keluarga itu hobi menonton film. Kita pastinya menghitung kapasitas orang yang ada di situ ya, jumlah orang, bapak, ibu, katakan ya, ada anak-anak misalkan 3. Mungkin ada lagi orang tua kita ya, kakek nenek, berarti ada 8 orang ya, nanti akan mungkin ya nonton bareng di ruang tersebut. Ada 8 orang dengan aktivitas menonton film ya, dan fasilitas yang ada di situ misalkan ada AC, ada dispenser, mungkin ada kulkas, kemudian ada teknik pencahayaan yang mencukupi, kemudian ada lagi akustik ruangan yang mengcover semua kebutuhan akustikal ruangan untuk menonton film dengan nyaman dan seterusnya. Kemudian organisasi dan pola ruang ini terkait dengan hubungan antar ruang ya. Misalkan ruang keluarga tadi apakah dekat dengan ruang dapur, ruang servis ya, ruang dapur, dekat dengan kamar mandi misalkan. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Nah, makanya seringkali kita lihat ya, kalau kita bepergian gitu di biskop gitu ya. Nah, di situ disediakan juga kan beberapa fasilitas terkait dengan lavatory atau toilet.
Ya, bagaimana pencapaian ke arah toilet itu, bagaimana pencapaian ke pintu keluar dari gedung biskop ya dan seterusnya. Kemudian faktor luar terkait dengan kegiatan lingkungan yang ada, pencapaian maupun orientasi. Kegiatan lingkungan yang ada, misalkan kita menata suatu tata ruang dalam ya. Kebetulan tetangga kita, sebelah kita itu adalah misalkan ruang perpustakaan, misalkan bangunan perpustakaan. Persis bersebelahan dengan bangunan kita. Dan berarti apa? Dia sebuah bangunan ya yang setidaknya itu mempengaruhi dari keberadaan ataupun sebaliknya. Ya, aktivitas kita mempengaruhi keberadaan dari ruang perpustakaan tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ruang perpustakaan itu adalah ruang yang membutuhkan ketenangan supaya orang bisa membaca, belajar, ya, atau bahkan rapat di ruang perpustakaan ya, di gedung perpustakaan tersebut dengan nyaman. Ya, jadi faktor utama yang harus dipenuhi di ruang perpustakaan adalah ketenangan. Nah, dengan adanya kegiatan lingkungan seperti itu, ya, kita sebagai desainer interiornya, katakan ya, kita sebagai desainer interiornya, kita juga harus mempertimbangkan kegiatan aktivitas kita yang sekiranya menimbulkan keramaian, kebisingan, kegaduhan, ya, itu jangan diposisikan, diletakkan persis di sebelah bangunan ruang baca di situ. Ya, mungkin kita bisa dialihkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, atau lebih ke kemudian diserong gitu ya, terus kemudian diberi barrier tanaman seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan kegiatan lingkungan di sekitar kita yang ada. Contoh kata lain, kita sebelah atau depan kita adalah musola, di mana setiap jam-jam tertentu itu akan berkumandang azan misalkan, atau di setiap waktu tertentu seminggu sekali itu akan ada pengajian. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Misalkan nih pengajian ternyata diadakan seminggu sekali dan arah pencapaiannya adalah dari rumah kita persis. Nah, solusinya apa? Biar kita tidak mengganggu kegiatannya ataupun sana pun juga tidak terganggu dengan aktivitas kita. Posisi pintu masuk rumah kita itu bisa digeser ke arah yang lain. Begitu juga dengan pencapaian ya ataupun orientasi bangunan kita ya, bisa diarahkan ke arah yang lain, tidak selalu berhadapan seperti itu ya dengan tetangga. Itu yang kita harus mempertimbangkan faktor luar yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Kemudian pengaruh lain terkait dengan peraturan bangunan ya, contoh kata yang seperti ini, bahwa bangunan yang berada di pojok itu ada peraturan tertentu yang mewajibkan ya bahwa bagian pojok itu tidak boleh didirikan bangunan permanen. Nah, kebanyakan bangunan yang berada di pojok itu biasanya bagian pojoknya ya itu diberi penghijauan, entah itu taman ya, pepohonan kan seperti itu. Bukan terus yang bangunan permanen yang tinggi yang ngeblok dindingnya begitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah ke peraturan bangunan dari pemerintah. Sudah menjadi kebijakan ya bahwa rumah yang di bagian pojok itu pas di pojoknya itu jangan diberi bangunan permanen ya, tapi diberi sisa ya, diberi sisa atau space untuk hijauan. Jadi tidak langsung jika ada kendala, hambatan, musibah gitu ya, tidak langsung terkena bangunan ataupun tidak dalam arti kita mencegah musibah kemungkinan ya, yang hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena pas posisinya itu di pas pojok, di mana orang itu lalu lalang, kendaraan lalu lalang kan. Ya memang solusi tambahan itu kan diberi kaca cembung di pojok jalan kan. Tapi dari sisi bangunan itu sendiri juga harus diperhitungkan, karena posisinya pas berada di pojok jalan. Memang ada keuntungannya, ada dua. Kita bisa mendapatkan dua tampak bangunan atau dua tampilan muka fasad bangunan. Kita bisa pencapaian dari depan dan kita bisa pencapaian dari arah samping. Ya, itulah keunggulan dari rumah di pojok. Dan pastinya harganya pun dipastikan lebih mahal dibanding dengan rumah yang berjejer atau berderet. Nah, baru setelah kita mengacu ke alur pikir ini ya, ada beberapa pengaruh faktor
baik dari dalam maupun luar yang mempengaruhi proses desain nantinya atau hasil produk desain nantinya. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tujuan desain, ya, yaitu menciptakan suasana akrab dengan lingkungan sekitar, menyediakan fasilitas dan hubungan antar ruang yang lingkungan yang serasi, harmonis, ya, serta elemen keindahan. Namun demikian, kalau kita, ya, kembali lagi ke tadi, ya, ke aktivitas, kebutuhan, ya, manusia sebagai pengguna ruangan, ya, kita memang memiliki selera, memiliki cita rasa. Oke, itu nanti kita bahas di bab berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya. Dari foto yang ada di depan ini, ya, ada tampak bangunan atau fasad bangunan minimalis, ya, dengan desain gaya arsitektural yang bagus, minimalis, pencahayaan cukup, kemudian sirkulasi udara, udara dan cahaya matahari, ya, ditampilkan melalui kaca-kaca blok yang besar, ya. Namun demikian, sebenarnya dari tampak bangunan pun kita bisa mengetahui nih, apakah ini bangunan yang bisa menerima pengunjung, menerima tamu dengan leluasa. Ya, kita lihat dari tampak bangunannya, ya, di mana pintu utamanya itu merupakan satu jalan kecil, tidak secara terbuka lebar gitu, ya, dalam arti satu orang hanya bisa masuk menuju pintu masuk utama, ya, bukan yang 5 orang berjejer gitu, ya. Dari penampilan bangunan itu sudah kelihatan bahwa si pemilik rumah itu sangat menghargai privasi anggota keluarganya, privasi rumah tempat kediamannya dia, ya. Jadi kalau kita bertamu dengan posisi rumah seperti ini, angka baiknya misalkan kita bawa rombongan, ya, kita maju dulu satu orang, ketok pintu, katakan seperti itu, ya, kemudian yang lainnya di luar atau di dalam mobil menunggu, ya. Nah, dari tampilan bangunan, ya, dia sangat memperhatikan misalkan kesehatan, faktor kesehatan, kenyamanan, ya. Dengan tampilan bangunan seperti ini, kaca ngeblok dari atas ke bawah, bahwa si penghuni rumah ini, ya, mungkin di pagi hari jam-jam tertentu dia suka berjemur, menikmati sinar matahari, ataupun pas sore hari, ya, dia duduk santai di balkon sambil menikmati udara sore-sore, ya, mungkin bersapa dengan tetangga yang melintas di bawahnya, begitu kan. Tapi ini pun dia jaga jarak nih, di lantai 2, bukan yang ini lantai 3, ya, ini paling dasar nih. Lantai dasarnya di sini, ini satunya, ya, terus kedua, 3. Tidak langsung berinteraksi dengan lingkungannya, tapi dia berusaha untuk menciptakan suasana akrab dengan lingkungan sekitar, ya. Nah, hubungan antar ruang, antar lingkungan dan elemen keindahan bisa kita lihat di gambar sebelahnya, ya. Tapi sama dengan gambar ini tadi, ya, bahwa jika dia menerima kunjungan, ya, itu pun tidak langsung 2-3 orang menuju pintu masuk, ya. Ini pintu masuk, teras, pintu masuk, ruang keluarga, ruang tamu, ruang keluarga, sekaligus ruang makan. Ini adalah area servis, ya, dapur, kamar mandi, dan mungkin ini kamar pembantu atau kamar ART, ya, karena kamar mandi utama ada di depan, ya. 1, 2, kemudian ini arah anak tangga menuju atas. Terdapat view di belakang, ya, teras belakang, dan juga view teras di bagian depan, ada taman, ya, depan di belakang. Nah, pintu 1, 2, 3, ada 3 pintu, ya, yang terbuka lebar, ya, untuk menyediakan, ya, si pengguna ruangan atau si penghuni itu untuk menikmati view yang ada di taman. Kebetulan mungkin si pemilik rumah itu suka memelihara ikan, merawat ikan, ya. Kemudian ibunya dia suka bertanam misalkan. Nah, dalam hal ini mereka sambil menikmati waktu sarapan, ya, membangun hubungan suasana akrab, keintiman dengan anggota keluarga yang lain sambil makan bareng, sambil menikmati suasana yang ada di bagian belakang dengan pintu dibuka, jendela dibuka, ya. Sama halnya dengan yang ada di teras depan. Namun demikian, ini adalah untuk view-nya terutama untuk kamar utama, ya, ruang tidur utama. Dan pastinya ruang tamu, ya.
Nah, seperti itu. Ruang servis dipisahkan dengan bangunan utama. Karena apa? Ya. Ruang servis ini adalah ruang untuk melayani, ya, untuk menyimpan, bukan sebagai kegiatan utama ya, tapi ruang servis ini adalah juga ruang yang penting dimasukkan ke daftar ruang dalam penataan atau perancangan konsep interior. Suatu saat kita mengadakan acara, ya, kegiatannya ada di ruang utama, misalkan arisan ya, arisan keluarga begitu. Dengan adanya ruang servis, kita bisa mengcover seluruh kegiatan seperti konsumsi, penyediaan alat sound system ya, tanpa kita mengganggu atau melibatkan kegiatan yang ada di sini. Kita bisa akses pintu samping ya, misalkan ada drop konsumsi misalkan. Nah, kita tidak perlu lewat ke depan, tapi cukup lewat dengan samping, dan konsumsi itu bisa didistribusikan melalui pintu ruang keluarga atau ruang makan. Ya, ini secara hubungan antar ruang ini sudah dipisahkan ya, antara ruang servis, ruang publik, ruang private, ya, ataupun ruang semi publik nih ya. Jadi dengan melihat gambar ya Dinah seperti ini ya, kita bisa melihat bahwa si pemilik rumah itu tidak begitu terlalu terbuka untuk menerima kunjungan orang dari luar ya. Anak tangganya pun hanya satu pijakan untuk satu orang kan, tidak bisa berjejeran sambil naik menuju ke teras depan ya, tapi sendiri-sendiri, dan tidak menyediakan kursi teras, meja teras ya. Jadi misalkan ada kunjungan, itu cukup disampaikan seperlunya, kemudian setelah itu pulang. Ataupun kalau dirasa penting, baru tamu itu dipersilakan masuk ke dalam ruangan, dan seterusnya itu nanti tergantung dari pemilik rumahnya kan, atau apapun itu yang mau disampaikan oleh si tamu yang berkunjung. Begitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur yang perlu yang dikembangkan dalam suatu organisasi desain dalam interior. Sebenarnya banyak banget ya dalam kita merancang, unsur-unsur ya yang perlu kita perhatikan dalam perancangan desain interior. Namun halnya itu kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Ada poin-poin banyak nih ya. Ada fungsi, ada perabot, ada organisasi, ada lantai, ada dinding, ada langit-langit ya, ada dekorasi, ventilasi, pencahayaan, bunyi suara, perawatan, konstruksi, kemudian terkait dengan biaya, lingkungan sekitar maupun estetik elemen dasar keindahan. Misalkan nih saya ambil contoh nih, lantai ya. Lantai dalam mindset masyarakat kebanyakan ya, penutup lantai itu apa? Misalkan diberi keramik misalkan, cukup ya. Warnanya apa? Putih. Cukup ya. Ukurannya 30x30 ataukah 40x40 sudah terselesaikan untuk masalah interior terkait dengan penutup lantai. Namun bedanya jika yang bicara, yang merancang itu adalah seorang desainer interior. Ya, pilihan penutup lantai itu banyak, tidak hanya sekedar keramik ya, bisa dari parket atau lantai kayu. Belum lagi ada karpet. Belum lagi ada lembaran plastik dengan motif ya yang menyerupai keramik. Ya, kemudian ada yang penutup lantai itu dari kaca, karena di bawahnya ada kolam ikannya misalkan, dan sebagainya. Itu baru jenis material yang digunakan, belum ke motif tekstur ya. Mungkin ada motifnya yang polos, warna putih. Ada yang menginginkan ada gambar seperti ada corak-coraknya. Ada motifnya pun mungkin ada yang bertekstur kasar, licin ya, dan sebagainya. Misalkan lagi sebagai contoh dinding ya, masyarakat pada umumnya mungkin menyelesaikan solusi dinding ya itu dengan memberikan warna cat, dengan warna cat ya, sesuai dengan selera. Apakah itu seleranya warna biru ataukah ungu ataukah mungkin
pink ya atau putih ya, standar putih. Namun di tangan seorang desainer interior, wall covering atau dinding itu sudah beda lagi. Ini contoh kata yang ada di depan ya, di gambar, bahwa dinding itu dibikin terlubang-lubang ini. Pasti ada alasannya. Kenapa kok dinding itu tidak masif, utuh ya, padat, tapi berlubang? Pasti ada alasannya di samping itu selain estetika ya. Mungkin ada alasan teknik. Ya. Kenapa saya bilang alasan teknis di sini? Mungkin ya itu adalah supaya pembagian pendistribusian AC ya, pendingin ruangan satu dengan yang lain itu bisa merata. Jadi AC yang dihidupkan itu cukup di ruang tamu, tapi ruang sebelahnya itu juga bisa merasakan dinginnya AC tersebut. Jadi itu kesimpulannya apa? Irit listrik ya, irit pengeluaran. Kemudian bisa jadi ya, apa yang terjadi di ruang tamu ini bisa ikut diawasi oleh orang yang berada di sebelahnya. Karena ini adalah lubang ini ada kacanya misalkan. Ya, kita bisa sambil ikut mengawasi apa yang terjadi di ruang tamu tersebut. Apakah ngobrol, apakah penting? Kalau misalkan penting berarti kita tidak boleh asal dengan seenaknya lalu lalang melewati ruang tersebut ya, dan sebagainya ya. Kemudian pemerataan distribusi pencahayaan. Begitu satunya nyala, otomatis sebelahnya itu tidak gelap gulita ya kalau kita tidak menghidupkan lampu pada saat malam ya. Mungkin sebelahnya kan ikut kena efek pencahayaannya dari ruang sebelah. Nah seperti itulah kira-kira ya, pasti ada alasan dibalik kenapa kok dinding ini dibikin berlubang-lubang. Selain dasar estetika ya, pasti untuk keindahan, yaitu dinding sebagai sekat ruangan, tapi dia juga berfungsi sebagai dinding sebagai estetika ruangan. Nah kemudian contoh kata lagi di gambar di bawah. Di situ tampak ya ada sebuah minibar ataupun pantry dapur bersih ya. Dan sebelahnya itu adalah ruang keluarga sekaligus merangkap mungkin ruang santai ya, karena di situ kalau dilihat itu kan ada ruang untuk dapurnya kan. Jadi pemilik rumah tidak bersusah payah menuju ke dapur kotor di belakang sana ya. Kalau misalkan dia lapar misalkan. Kalau hanya cukup mau menikmati makanan kecil ya, karena ini adalah fungsinya untuk dapur bersih, tinggal diletakkan microwave ya untuk manasi makanan, kemudian tinggal di situ disediakan dispenser mungkin ya untuk supaya tidak menghidupkan nyala api di kompor untuk memanasi minuman misalkan ya, bikin air hangat gitu atau bikin mie instan ya. Nah tapi jika ini di masyarakat kebanyakan, mungkin ya dapur cukup satu di belakang sana ya. Di ruang sini ya ini hanya untuk berfungsi sebagai ruang keluarga untuk nonton TV. Kalau misalkan lapar atau haus ya di belakang. Kalau misalkan nah seperti itu ya. Jadi lebih efektif dalam satu fungsi itu dijadikan dalam satu ruangan. Anda perhatikan pula ada beberapa hiasan ya, estetik elemen di sini. Namun di sini ya peletakannya pun dia secara horizontal bukan vertikal. Itu juga pasti ada alasannya. Nah bentuk-bentuk seperti ini, elemen-elemen seperti ini nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Ya ini adalah sedikit menyinggung. Kemudian lagi ya terkait dengan biaya ataupun maintenance nih terutama. Katakan ya sebagai seorang desainer interior, katakan seorang klien juga, kita bisa mendesain, seorang klien bisa memutuskan desain interior yang bagus misalkan untuk teknik pencahayaannya ya kita menggunakan lampu gantung yang terdiri dari banyak lampu misalkan. Contoh di lobi hotel atau di ruang tengah ya. Mohon maaf ya. Nah dari segi biaya oke lah mungkin kalian tidak keberatan, tapi bagaimana dengan
maintenance-nya nanti. Jika satu lampu itu padam, belinya di mana, harganya berapa, kan seperti itu ya. Nah kadang itu mungkin sempat terlupakan pada saat mendesain. Perancangan sudah oke, draft desain sudah oke, klien sudah menyetujui, tapi pas di bagian maintenance ya, klien kewalahan ini. Oh ini belinya lampu di mana? Oh ternyata beli lampunya harus beli di Jakarta misalkan, walaupun sekarang ada online. Ya. Ataupun terkait dengan konstruksi pemasangan AC misalkan. Pemasangan AC mungkin untuk pasang unitnya itu asal-asalan. AC-nya mahal mungkin ya. Atau pemasangan yang kurang tepat sehingga bagian pemipaannya, pembuangan air keluarnya itu mungkin kurang pas sehingga menggenang di ruang yang ada di bawahnya misalkan, di lantai yang ada di bawahnya. Nah itu bisa jadi seperti itu ya. Jadi dampak ini soal desain interior itu harus juga bisa menguasai terkait nanti perawatannya bagaimana, terkait nanti dengan konstruksinya ya, apakah itu bisa dipakai untuk seterusnya ataupun ada masa pakainya ya. Nah seperti itu tuh, harus bisa memberi masukan kepada si klien. Lanjut ya. Nah setelah kita bahas tadi panjang lebarnya, sekarang kita kembali ke makna inti dari desain interior. Pastinya Anda bisa masih banyak merangkum ya atas apa yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa desain interior itu adalah karya seni yang mengukuhkan dengan jelas dan tepat tata kehidupan manusia dari suatu masa melalui media ruang. Dari gambar yang kita lihat tadi ya, foto-foto interior, foto-foto tampak bangunan, kita bisa tahu bahwa interior itu, bangunan itu kemungkinan didirikan, dibangun atau dirancang itu mungkin sekitar tahun 2000 misalkan, atau tahun 90-an misalkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa bentuk bangunan ya itu memang mencerminkan satu tatanan kehidupan manusia. Katakan kalau sekarang tahun 2023 ya, di era sekarang itu yang paling sering dipakai konsep desain oleh masyarakat itu adalah gaya arsitektural minimalis, industrialis ya. Nah, beberapa tahun ke belakang ya, katakan sekitar tahun 90-an begitu ya. 90 2000 masyarakat cenderung menggunakan gaya arsitektural Mediterania. Di mana gaya arsitektural Mediterania itu cenderung dengan warna-warna kalem ya, warna pastel, warna orange, warna coklat, coklat bata ya. Beda dengan era sekarang yang cenderung ke bangunan arsitektur minimalis ataupun industrialis yang warnanya itu abu-abu, grey, hitam, putih ya. Jadi warna-warna yang simpel, yang sederhana. Waktu Mediterania bisa jadi untuk interiornya ruang tamu diberi warna merah atau biru ya. Ruang tidur diberi warna kuning. Ada kan seperti itu, dan itu terjadi itu sebenarnya. Kemudian ruang keluarga diberi warna untuk dindingnya warna putih dan seterusnya ya. Jadi satu warna itu berwarna-warni dengan konsep tampilan fasad bangunan itu adalah Mediterania, mengacu dari sana, negara Mediteran sana ya. Coba Anda search di Google gitu. Nah itulah yang saat itu terjadi di era tahun 90 maupun 2000 awal ya. Tapi kalau sekarang itu lebih cenderung ke gaya arsitektural minimalis dan industrialis ya. Banyak kafe-kafe yang pakai, rumah-rumah juga yang pakai. Intinya adalah yang sederhana dan kesannya modern. Nah maksud dan tujuan kalau dulu itu hanya menitik beratkan pada fungsi semata, dan sekarang perancang itu harus menciptakan suasana interior sebagai rupa agar mampu memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, dan menimbulkan rasa betah dalam suasana yang terjalin dengan lingkungan sekitarnya. Tadi yang saya bilang bahwa beberapa elemen penting, unsur-unsur ya dalam perencanaan interior terkait dengan konstruksi. Nah, apakah konstruksi itu untuk pasang AC itu tadi aman? Apakah lampu gantung yang model grombyong gitu ya, yang berlapis-lapis itu lampunya, lampu pijarnya itu ya, apakah itu aman? Bagaimana kalau ada yang jatuh misalkan? Tempat menggantungnya itu mungkin karena kurang bagus konstruksinya, jadi dia bisa jatuh
Semoga saja tidak ada orang yang lewat di pas di bawahnya kan. Nah, terkait dengan keamanan, kenyamanan ya, beberapa kenyamanan, apakah di sore hari ya waktunya istirahat misalkan ya, atau siang hari gitu waktu jam istirahat siang gitu, di situ pada jam-jam tertentu katakan jam 3 ya, terutama untuk bangunan yang menghadap ke arah barat ya, rumahnya madhab barat dan kemudian meletakkan bangunan atau ruang tidur itu di sisi barat, sehingga pas sore hari waktunya istirahat tapi dia malah silau karena matahari mulai ini kan turun tapi panas-panasnya itu jadi menyelorot ya, apa itu bahasa Indonesianya ya, menyelorot masuk ke dalam ruangan tersebut sehingga silau. Nah itu terkait dengan kenyamanan, perlindungan, dan menimbulkan rasa betah dalam suasana yang terjalin dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi interior itu tidak hanya, kembali lagi ya, tidak hanya sekedar menata perabot yang ada, tapi juga bagaimana si pemilik rumah itu bisa beraktivitas dengan nyaman ya, dengan fasilitas yang ada, dengan kebutuhan suasana ruangan yang ada, dan dia bisa merasa betah di situ. Ya, karena settingan ininya, interiornya itu sudah pas sesuai dengan kaidah teori-teori yang ada. Nah, desain interior adalah karya arsitek ataupun desainer yang khusus menyangkut bagian dalam dari suatu bangunan. Kalau luar itu eksterior kan pastinya. Bentuk-bentuknya sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang dalam proses perancangan selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur geografi setempat, kebiasaan-kebiasaan sosial yang diwujudkan dalam gaya-gaya kontemporer. Ya, nanti kita bahas di materi berikutnya ini. Ada unsur geografi. Jadi gaya arsitektur bangunan atau interior ya, masyarakat dengan geografis di perbukitan ya pastinya berbeda dengan masyarakat yang berada di bawah atau di pantai. Katakan kayak di Semarang itu beda dengan Semarang bawah, pun dengan Semarang atas itu beda rumahnya, susunan dinahnya. Ya, interiornya beda. Karena ada faktor geografi di situ, topografi, kontur tanah ya. Kontur yang tanah yang bertingkat misalkan ya. Kita tinggal di daerah misalkan di Peturunan ya, rumahnya, desain rumah pastinya beda dengan rumah yang ada di daerah Bukit Sari, karena dia kan berada di bukit. Nah itu kontur-kontur tanah seperti itu perlu disikapi dan dicari solusi desainnya seperti apa tanpa merusak struktur tanah. Nah itulah tantangannya ya. Kebiasaan-kebiasaan sosial misalkan ya, kita hidup di lingkungan yang katakan kita di Betawi ya, kita tidak bisa memaksakan bahwa desain atau gaya arsitektural bangunan kita itu tertutup, karena masyarakat di sana itu pada umumnya adalah orang yang menyukai keterbukaan, kerukunan, guyup ya. Nah itulah kebiasaan sosial itu yang setidaknya itu diwujudkan dalam gaya-gaya arsitektural rumah kita, jika kita mau hidup dengan berkeinginan ya, hidup dengan sinkron dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, kedudukan desain interior sebagai ilmu merupakan bagian dari architectural science, yaitu sebagai aspek dari perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya sekedar pintar gambar ya, tapi kita juga paham update ilmu yang sekarang ya, baik itu teknologi ataupun seni. Ya, nggak bisa itu seni ataupun teknologi ataupun ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri, tapi itu adalah satu rangkaian yang seorang desainer interior itu harus kuasai. Begitu ya. Langsung kita ke slide ini ya. Ada beberapa tahapan dalam perancangan desain. Ya, bagaimana caranya kita bisa mendesain suatu interior yang nyaman? Nah, ini ada 3 tahapan, tapi ini yang paling basic ya, yaitu mengumpulkan berbagai permasalahan. Apa yang membuat misalkan ya awal-awal itu kita harus mengumpulkan data dulu, siapa-siapa, jenis kelamin, usia, hobi kan. Nah dari situ nanti akan ada tuntutan kebutuhan ruang ya. Kita kumpulkan data-data tersebut menjadi suatu boleh dikatakan itu merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan seorang desainer interior supaya bisa menciptakan, memberikan solusi ya, solusi desain bagi si pengguna ruang. Kemudian ditelaah satu persatu, apakah dari kapasitas, fasilitas, aktivitas ruang ya, dan dikelompokkan masalah tersebut sehingga cara penyelesaiannya dari keseluruhan dapat tersusun dengan jelas ya.
Tapi kembali lagi dari 3 tahapan dalam perancangan desain bahwa manusia adalah sebagai titik tolak perancangan. Kita kembali lagi ke manusianya ya, dari hobi, dari usia, dari pekerjaan, dari latar belakang budayanya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kita kumpulkan data itu, kita teliti ya, kita analisa datanya ya, kita pilah-pilah sehingga akhirnya kita bisa membuat konsep awal perancangan. Baru draft dulu ya, baru draft desain. Baru setelah itu kita konsultasikan dengan si klien ya, apakah desain kita awal draftnya ini sudah sesuai atau belum. Pastinya kan seperti itu berjalannya. Nah, merancang suatu desain interior, seorang perancang interior itu harus mengatur cara-cara atau membuat ruang menjadi berbeda-beda pula sesuai dalam fungsi, karena faktor utama dalam perancangan interior selalu menitik beratkan pada unsur manusia, ruang, dan lingkungan. Ini akan kita bahas di bab pertemuan kedua ya, bab selanjutnya. Faktor manusia dalam ini adalah sebagai objek yang menempatkan ruang dengan ikatan lingkungan yang terpaut padanya, harus dijaga kesatuannya agar menghasilkan karya yang mampu mencerminkan suasana dari aktivitas yang terjadi dalam ruangan tersebut. Nah, kemudian maksud dari sistem desain yaitu mengutamakan unsur-unsur desain dari suatu benda yang dibutuhkan, di mana perancang itu dituntut memikirkan landasan dan motivasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan dalam profesinya dengan menciptakan desain-desain yang baru ya, penuh inovasi ya, supaya apa, bisa memenuhi kebutuhan esensial yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Bahkan sekarang kita nggak butuh kunci ya, kunci ini ya, anak kunci ya, kita hanya cukup pakai kartu, kita hanya cukup pakai touchscreen misalkan ya, karena itu adalah digital. Kita bisa on off kan AC pendingin ruangan dari HP ya, dengan teknologi ayat ya. Nah, itu yang perlu ikuti terus perkembangan seperti itu. Nah, kemudian dikenal dengan fit reviews yaitu convenience, strength, dan beauty. Nyaman, kuat, dan indah bangunan tersebut. Ya, itu konsep dari perancangan interior. Beberapa teori estetika dalam interior ya, ini juga akan kita singgung nanti di bab berikutnya, pertemuan berikutnya ya, yaitu mencakup ya dalam teori estetika titik garis bidang, bentuk ruang, proporsi ya, harmoni, komposisi, gaya irama, impresionisme dan ekspresionisme, tekstur, pattern, dimensi, psikologi, warna ya, nada, bayangan, dan cahaya. Ada banyak nih teori terkait dengan perancangan interior yang harus dikuasai ya oleh mahasiswa grafis. Nah, apakah Anda perancang desain interior? Nah, ini nanti dibaca ya sambil dijawab oleh dirinya sendiri ya. Nah, ini tugasnya, tugas Anda nih, dibaca nih. Bahwa ya, yang paling pertama harus dapat membuat dirinya sanggup melihat fenomena secara realistis mengenai kebutuhan manusia ya, dan mencoba memberikan sumbangan sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Dalam proses perancangan ada batas-batas minimum dan maksimum dan memberi kemungkinan atas keberhasilan suatu karya. Komposisi yang dihasilkan itu yang dinamis, garis yang berirama, bentuk-bentuk ekspresi kehidupan masyarakat, originalitas bahan, keseimbangannya dicapai melalui komposisi bentuk asimetris akan sampai pada dimensi keempat, yaitu dimensi yang sanggup menembus waktu. Dan terakhir, keindahan desain interior dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan bobot karyanya, tergantung dari kemampuan perancang tersebut ya dalam mengadaptir unsur keindahan yang dipadu-padankan dengan faktor lingkungan. Nah, nih coba dibaca dan dianalisa ya, apakah Anda, supaya bisa menjawab, apakah Anda perancang desain interior? Seperti itu ya. Nah, dalam perkembangan interior khususnya di era modern ini, problemnya itu adalah menyangkut masalah hukum, fisik ya, antropometrik, ergonomik, communication theory, symbolism, dan human behavior. Kemudian merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan occupation, equipment, dan environment, khususnya berupa aplikasi anatomi, fisiologi, dan psikologi sampai pada problema yang timbul daripadanya.
Dan desain interior harus bisa dan mampu menafsirkan dan sanggup memenuhi kebutuhan pelayanan fasilitas dengan bentuk-bentuk yang didasarkan pada sumber daya yang tersedia serta nilai-nilai budaya dari manusia masa kini. Karena kan perkembangan manusia itu kan dari zaman ke zaman itu kan terus berlangsung ya. Nah, interior itu adalah merupakan salah satu cerminan ya tata kehidupan manusia pada saat itu. Tercermin dari penataan interiornya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk pengantar desain interior ya. Beberapa topik yang menarik nantinya terkait dengan landasan teori perancangan interior akan saya sampaikan di pertemuan ke depan ya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pastikan Anda dalam melaksanakan kuliah ya untuk mendownload mendownload atau menyimpan literatur yang Bapak Ibu dosen berikan ya. Karena nanti untuk ujian ataupun UAS-nya ya, UTS ataupun UAS akan diambilkan dari teori yang ada yang diberikan selama perkuliahan. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada salah kata ya sebelumnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. See you. Dah.